Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrafli Rizal N, kelas 2 ED3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian aras atau sering disebut juga dengan pengendalian level atau ketinggian pada praktikum pengendalian proses. Adapun topik bahasan kali ini, yang pertama, mengenai variabel pengendali. Yang kedua, mengenai analogi proses. Yang ketiga, mengenai PNID dan logika proses. Dan yang keempat, mengenai direct or reverse proses. Untuk topik bahasan yang pertama, mengenai variabel pengendali yang dibagi menjadi 3, yaitu input variable, output variable, dan set point. Untuk input variable akan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manipulate variable atau MV adalah input yang dirubah, misalnya laju alir air yang masuk ke reservoir. Yang kedua yaitu disturban atau D adalah pengganggu atau gangguan, misalnya laju alir air yang keluar dari reservoir. Selain input, adapun output variabel, yaitu proses variabel atau PV adalah besaran yang dikendalikan, misalnya ketinggian air dalam reservoir. Berikutnya yaitu set point atau SP adalah nilai yang diinginkan, misalnya nilai ketinggian air dalam reaktor yang dikehendaki. Untuk selanjutnya yaitu tipe final control element atau yang mengeksekusi keputusan dari pengendali berupa pneumatic control valve. Tipenya yaitu air to open atau ATO. Untuk topik bahasan yang kedua yaitu mengenai analogi proses. Berikut adalah analogi proses berupa diagram blok untuk mengidentifikasi 4 elemen penting dari pengendali aras. Yang pertama yaitu controller atau pengendali. Yang kedua yaitu final control element atau biasa disebut FCE. Yang ketiga yaitu proses. Dan yang keempat yaitu measurement device atau alat pengukuran yang terdiri dari sensor dan akan dibantu oleh transmitter. Nah, dari keempat elemen tadi yang menyusun suatu diagram blok untuk pengendali feedback control yang juga digunakan pada alat pengendali aras. Berikutnya mengenai PNID dan logika proses. Yang pertama yaitu PNID. Berikut adalah rangkaian alat Control Regulation Level atau CRL. Hal yang pertama dilakukan yaitu mengidentifikasi instrumen apa saja yang muncul di PNID atau bisa mencari 4 elemen penting yang ada di diagram blok. Untuk elemen yang pertama yaitu controller atau pengendali yang ditunjukkan pada nomor 9. Ini adalah pengendali atau controller. Kemudian untuk elemen yang kedua yaitu FCE atau final control element atau elemen kendali akhir berupa pneumatic valve yang ditunjukkan pada nomor 3. Kenapa berada di nomor 3? Karena valve nomor 3 terhubung dengan transducer, kemudian juga terhubung oleh garis proses dari controller. Untuk elemen yang ketiga yaitu proses. Proses akan terjadi di reservoir. Jadi reservoirlah yang menjadi elemen prosesnya. Dan yang terakhir yaitu elemen keempat adalah measurement device atau sensor dan transmitter. Nah, kira-kira
sensor dan transmitternya berada di sini. Kenapa berada di sana? Karena terdapat garis yang terhubung dengan transducer. Transducer itu sendiri akan mengubah satuan sinyal. Nah, sinyalnya itu sendiri dari mana? Sinyalnya pasti dari transmitter. Transmitter akan mendapatkan bacaan hasil dari sensor, sehingga garis hubung itu menyatakan garis milik sensor dan transmitter. Setelah mengidentifikasi keempat elemen penting pada rangkaian alat tersebut, kita bisa menentukan bagaimana alur prosesnya. Jadi, air akan dipompa menuju reservoir dengan level atau ketinggian tertentu. Kemudian, ketinggian air akan dideteksi oleh measurement device yang terdiri dari sensor dan transmitter. Level atau ketinggian air di dalam reservoir itulah yang berperan sebagai PV yang selanjutnya akan dibaca oleh sensor. Dan kemudian hasil dari pengukurannya akan diubah menjadi sinyal standar oleh PI transducer. Sinyal tersebut akan dikirimkan ke controller untuk membandingkan antara nilai SP dengan PV dan dilakukan sebuah tindakan evaluasi. Selanjutnya, unit controller akan mengirimkan perintah ke IP transducer yang menerima arus listrik dari controller dan diubah menjadi sinyal yang kemudian dikirimkan ke kompresor udara. Lalu kompresor udara akan mengirimkan pasokan atau suplai udara ke FCE untuk mengatur bukaan valve yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu tentang logika proses. Jika laju alir air yang keluar dari reservoir semakin besar, maka PV-nya akan lebih kecil dari SP, sehingga laju alir air yang masuk ke reservoir atau MV-nya harus diperbesar. Dan jika laju alir air yang keluar dari reservoir itu semakin kecil, maka PV-nya akan lebih besar dari SP, sehingga laju alir air yang masuk ke reservoir atau MV-nya harus diperkecil. Nah, dalam topik bahasan yang keempat yaitu direct or reverse process. Dalam direct or reverse process itu sendiri ada dua aksi, yaitu aksi proses dan aksi pengendali. Dalam aksi proses akan terjadi direct acting jika sinyal MV dinaikkan, maka nilai PV-nya juga akan naik. Sedangkan pada aksi pengendali akan terjadi reverse acting jika PV semakin meningkat melebihi SP atau PV lebih besar dari SP, maka MV dapat diturunkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Semoga penjelasan ini dapat diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.